Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elian Desmana, NIM 1011811100023. Di sini saya akan mempresentasikan seminar bisnis saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Studi kasus pada UD Bin Aris Dingerse. Yang pertama yaitu terkait latar belakang di mana pesaing dalam dunia bisnis sudah semakin ketat, banyak sekali perusahaan yang mulai berpikir keras terkait bagaimana strategi dalam mempertahankan eksistensi sehingga mampu untuk terus melakukan kompetisi dengan perusahaan pesaingnya. Kesuksesan karyawan atau pegawai untuk mencapai kinerjanya tidak terlepas dari sifat kepemimpinan di perusahaan, di mana seorang pemimpin yang mempunyai upaya untuk mempengaruhi dan menegakkan karyawan sehingga mampu bekerja sama dengan baik. Pada hasil wawancara kepada beberapa karyawan bisa dinilai pemimpin jarang sekali mengarahkan kepada karyawan, karena pemimpin beranggapan para karyawan mampu dalam bekerja tanpa arahan dan pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan dengan ketat. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah yang pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan UD Binaris? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan UD Binaris? Yang ketiga, di antara gaya kepemimpinan dan motivasi kerja, manakah variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan UD Binaris? Selanjutnya yaitu ada tujuan masalah. Berdasarkan dari rumusan masalah dapat disimpulkan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui apakah dapat pengaruh positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan UD Binaris. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan UD Binaris. Yang ketiga, untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan UD Binaris. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama, kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara pada tahun 2022, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Landasan teori kedua yaitu ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu individu maupun kelompok menuju pencapaian sebuah visi dan tujuan yang ditetapkan. Robbins pada tahun 2015. Landasan teori yang ketiga yaitu ada motivasi kerja. Menurut Robin and Jess pada tahun 2015 mengatakan bahwa motivasi merupakan sebuah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan dalam diri seseorang menyebabkan orang tersebut bertindak mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Di sini pada penelitian ini, variabel gaya kepemimpinan dan motivasi kerja diberi simbol X, kinerja karyawan diberi simbol Y. Dari kerangka pikir di atas dapat dideskripsikan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiono pada tahun 2019, metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data, yaitu di sini menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan kuesioner. Selanjutnya yaitu ada indikator variabel. Yang pertama ada gaya kepemimpinan, indikatornya yaitu segala putusan diambil sendiri oleh pemimpin. Yang variabel indikator variabel yang kedua yaitu ada motivasi. Yang pertama kebutuhan akan pencapaian atau need of achievement. Dua, kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. Indikator variabel yang ketiga yaitu kinerja karyawan. Yang pertama ada ketepatan waktu dan ketepatan waktu. Selanjutnya yaitu ada
Populasi, di mana populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi sebanyak 53 orang yang ada di UD Benaris dan sampelnya dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan pendekatan teknik sampel jenuh. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Di sini penelitian saya menggunakan teknik analisis regresi berganda. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel gaya kepemimpinan motivasi kerja yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UD Benaris, yaitu analisis regresi berganda. Sekian presentasi dari seminar proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.